Hai, kembali lagi dengan saya di channel ini. Kali ini kita akan belajar dengan materi selanjutnya, yaitu materi kelas 6, tema 2, subtema 1, pembelajaran 4. Namun kali ini kita akan fokus dengan tema 2, yaitu rukun dalam perbedaan. Bagaimana materinya? Mari kita bahas bersama-sama. Dalam pembelajaran kali ini ada dua muatan mata pelajaran, yaitu muatan Bahasa Indonesia dan yang kedua muatan PPKN. Muatan Bahasa Indonesia yaitu KD 3.4 atau 4.4, yaitu menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya muatan PPKN yaitu KD 3.4 atau 4.4, yaitu nilai-nilai persatuan dalam perbedaan. Kata tanya untuk menentukan informasi penting suatu teks bacaan. Artinya kita disuruh nanti menemukan informasi penting dari suatu teks bacaan dengan menggunakan bantuan kata tanya. Yang pertama, kata tanya apa. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Yang kedua, kata tanya siapa, digunakan untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Yang ketiga, kata tanya kapan, yaitu digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Selanjutnya, kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan hal tempat terjadinya suatu peristiwa. Selanjutnya yaitu kata tanya mengapa, digunakan untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Selanjutnya kata tanya bagaimana, itu digunakan untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Nah, 6 kata tanya ini kita gunakan untuk menentukan atau menemukan informasi penting dalam satu teks atau paragraf sebuah bacaan. Oke, mari kita lihat contoh teks bacaan pada tampilan slide. Selanjutnya dari teks ini kita akan disuruh menentukan informasi penting. Lalu informasi penting itu nanti kita temukan dengan bantuan kata tanya. Coba kita baca. Tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat pergi ke Dalat, Saigon, untuk bertemu dengan Marsekal Trauci, Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara. Panglima tersebut menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Oke, selanjutnya teks bacaan ini boleh kamu baca di buku tema 2, yaitu halaman 26. Pada buku tema 2 halaman 26 ada teks bacaan ini. Boleh nanti dilihat. Selanjutnya kita akan mencari informasi penting dari teks bacaan ini. Kita lanjut, yaitu dengan kata bantu kata tanya apa. Apa yang menyebabkan Jepang? Apa yang menyebabkan Jepang terdesak oleh sekutu? Apa yang menyebabkan tentara Jepang terdesak oleh sekutu? Nah, nanti jawabannya ada di buku ya. Ada di buku atau ada di teks bacaan. Coba kita kembali ke teks bacaan. Nah, ini dia ya. Nih. Saat ini Jepang sedang terdesak oleh sekutu. Beberapa wilayah Jepang dijatuhi bom oleh tentara musuh. Nah, berarti apa yang menyebabkan tentara Jepang terdesak oleh sekutu? Berarti jawabannya adalah tentara Jepang terdesak oleh tentara sekutu karena wilayah Jepang dijatuhi bom atom oleh tentara sekutu. Ini coba sekali lagi ditunjukkan ya. Tentara Jepang sedang terdesak oleh tentara sekutu karena wilayah Jepang dijatuhi bom oleh tentara sekutu. Nah, itu satu, sudah dapat informasi penting yang pertama dengan bantuan kata tanya apa. Lalu selanjutnya yang kedua, mengapa? Mengapa terjadi perbedaan pendapat antara golongan tua dan muda? Mengapa terjadi perbedaan pendapat antara golongan muda dan tua? Coba kita lihat lagi teks.
di sini terjadi perbedaan, paragraf ketiga ya. Terjadi perbedaan pendapat antara tokoh golongan tua dan golongan muda. Golongan muda tidak ingin kemerdekaan Indonesia diatur oleh tentara Jepang. Berarti jawabannya adalah terjadi perbedaan pendapat antara, mulai dari sini ya. Mulai dari sini. Terjadi perbedaan pendapat antara tokoh golongan tua dan golongan muda karena golongan muda tidak ingin kemerdekaan Indonesia diatur oleh Jepang. Nah, berarti informasi penting dari kata bantu mengapa sudah kita dapatkan ya. Oke, selanjutnya coba kita lihat bagaimana tentara Jepang menarik simpati warga Indonesia. Bagaimana tentara Jepang menarik simpati warga Indonesia? Coba kita lihat di bacaan ya. Coba kita lihat di bacaan. Ini dia ya. Pada paragraf kedua, untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang memutuskan untuk menghadiahkan kemerdekaan. Itu ya, sudah dapat ya. Oke, selanjutnya kamu lanjutkan. Begitu kira-kira bagaimana cara mencari informasi penting dengan bantuan kata tanya ya. Lalu ini kapan, di mana, siapa, itu semua jawabannya ada pada teks yang sudah kita bacakan tadi. Oke, selanjutnya contoh kegiatan yang menunjukkan persatuan dalam perbedaan di sekolah. Contoh kegiatan yang menunjukkan persatuan dalam perbedaan di sekolah. Pertama, membantu teman yang kesulitan memahami mata pelajaran. Yang kedua, melakukan piket kelas bersama-sama. Selanjutnya, bermain bersama pada jam istirahat tanpa membeda-bedakan. Mengumpulkan sumbangan untuk teman yang terkena musibah. Misalnya ada orang yang tertimpa bencana alam, kita boleh menyisihkan sebagian dari uang jajan kita untuk membantu mereka. Dan misalnya ada teman kita yang sedang berduka cita, boleh kita sisihkan sebagian dari uang jajan kita untuk membantu mereka. Seperti itu ya. Seperti itu contoh kegiatan yang menunjukkan persatuan dalam perbedaan di sekolah. Baiklah, selanjutnya kita lihat tampilan pada slide. Ada di situ permainan rangku bambu ya, permainan rangku bambu. Di situ ada beberapa orang yang berbeda suku. Ada yang dari suku Tionghoa, ada yang dari suku Batak, dari suku Jawa, dari suku Sunda, dari Minangkabau. Mereka juga berbeda suku, juga berbeda agama. Ada yang beragama Islam, ada yang beragama Konghucu, ada yang beragama Kristen, Buddha, Hindu, dan sebagainya. Namun mereka tetap melakukan permainan atau bersama melakukan satu kegiatan tanpa membedakan agama dan suku. Nah, itu maknanya ya. Jadi kita tidak boleh saling membeda-bedakan. Oke, manfaat menerapkan nilai-nilai persatuan. Manfaat menerapkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di sekolah yaitu dapat saling membantu jika ada pelajaran yang tidak dimengerti. Suasana belajar di kelas menjadi nyaman. Persahabatan semakin erat, membangun kekompakan ketika berolahraga. Itu manfaatnya jika kita menerapkan nilai persatuan dalam perbedaan di sekolah ya. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Nantikan video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share.